Halo semua, bertemu lagi dengan saya Selviana Anggreni Brutaligan dengan NPM 2405030235 dari Prodi PGSD. Nah, di video kali ini kita akan membuat video tentang strategi melaksanakan evaluasi kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi melaksanakan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum sudah berjalan sesuai tujuan, sekaligus mengetahui apakah ada yang perlu dipertahankan dan perlu diperbaiki. Dalam mind mapping kita yang di atas, terdapat 3 bagian utama, yaitu pendekatan, metode, dan pelaksanaan, serta tindak lanjut atau feedback. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang pendekatan dan metode. Jadi, bagian pertama adalah pendekatan dan metode. Dalam evaluasi kurikulum, kita dapat menggunakan beberapa model evaluasi seperti CIP dan Kirkpatrick. Model ini membantu evaluator melihat program secara sistematis dan mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Kemudian terdapat metode kuantitatif, misalnya melalui survei dan tes. Metode ini menghasilkan data berupa angka sehingga lebih mudah diukur dan dibandingkan. Ada juga metode kualitatif seperti wawancara dan studi dokumen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan permasalahan selama pelaksanaan kurikulum. Jadi, metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan evaluasi. Oke, kita masuk ke yang kedua, pembahasan yang kedua tentang tahapan pelaksanaan. Nah, bagian kedua adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan adalah perencanaan. Pada tahap ini ditentukan tujuan evaluasi, indikator yang akan dinilai, serta instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan metode yang sudah ditentukan, seperti kuesioner, tes wawancara, ataupun studi dokumen. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dan pelaporan. Data dianalisis untuk mengetahui keberhasilan kurikulum, juga mengetahui kendala yang ditemukan pada evaluasi, serta bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Nah, hasil analisis kemudian disusun menjadi laporan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, tindak lanjut dan feedback. Bagian ketiga ini adalah tindak lanjut dan feedback. Hasil evaluasi tidak hanya berhenti pada laporan, tetapi harus digunakan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, melakukan perbaikan. Nah, yang pertama, dibuat rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, rekomendasi tersebut diterapkan melalui penyesuaian modul ajar, misalnya memperbaiki materi, terus memperbaiki kegiatan pembelajaran yang dianggap belum sesuai. Selain itu, diperlukan juga komunikasi dengan stakeholder seperti guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua. Dengan komunikasi yang baik, hasil evaluasi dapat dipahami dan diterapkan bersama. Nah, jadi penutup dari mind mapping di atas yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa strategi melaksanakan evaluasi kurikulum terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama menentukan pendekatan dan metode yang tepat, yang kedua melaksanakan evaluasi melalui perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan, dan yang ketiga melakukan tindak lanjut melalui rekomendasi perbaikan penyesuaian modul ajar dan komunikasi dengan stakeholder. Dengan adanya evaluasi dilakukan secara tepat, kurikulum dapat diperbaiki sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bila ada salah kata atau sikap yang saya lakukan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!